Selamat pagi teman-teman para linglung. Nah, gimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan selalu ada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Pagi ini saya mau membahas tentang benda pusaka yang ada di rumah ya. Salah satu koleksi saya. Nanti teman-teman bisa saksikan videonya. Kemudian jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe. Nah, kalau misalkan perlu di-share ya share-share juga lah. Mau di-share ke alam gaib ya silahkan, mau ke alam dedemit, siluman silahkan lah. Yang penting di-share, mau ditonton atau tidak ya terserah lah, yang penting di-share kan gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa saksikan videonya yang nanti akan saya liput ya. Oke. Terima kasih. Nah, oke, para sedulur sekalian. Nah, hari ini saya akan mau menunjukkan ya. Ini tidak banyak koleksi keris yang saya punya ada di rumah. Tidak terlalu banyak lah, tapi saya memang mencintai budaya keris ya, atau seni. Ini salah satu seni asli dari Nusantara ya, atau dari Indonesia. Nah, ini yang saya pegang ini adalah salah satu keris. Namanya ini keris Singobarong ya. Nah, keris ini saya dapatkan dulu itu di daerah Banten ya. Untuk panjang keris keseluruhan ya itu 52 cm dan wilah itu di dalamnya sekitar 35 cm. Untuk warangka kerisnya itu berjenis pelokan ya, atau gayaman. Jadi untuk kayunya pun kayu cendana, dan ini sangat berat, sangat lumayan berat ya. Untuk keris ini tidak ada pendok ya, jadi memang dari sananya seperti ini. Nah, ini adalah deder ya, atau ukiran atau hulu ya. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa inilah penampakan keris Singobarong ya. Singobarong geni kalau nggak salah ini. Nah, ini panjang wilahnya itu sekitar 35 cm. Kalau panjang keseluruhan, nah seperti yang disebutkan di awal itu 52 cm. Untuk wilahnya sendiri ini campuran besi dengan batu meteor atau dengan nikel ya. Jadi memang ini sangat keras karena memang terbuat dari besi. Nah, yang saya pegang ini adalah dinamakan mendak ya. Mendak itu terletak di bawah ganja ya. Di bawah ganja, kemudian di atas ganja itu ada sogokan ya. Nah, ini tampak keseluruhan. Bisa dilihat ya, kalau pamor mungkin ini disebut pamor kulit semongko ya. Keris Singobarong juga disebut salah satu pusaka yang sangat ampuh dan memiliki energi mistik yang besar ya. Kenapa dinamakan demikian? Karena seperti kita ketahui bahwa singa adalah penguasa hutan atau raja rimba. Sejarahnya keris singa barong itu dibuat pertama kali di Mataram oleh seorang empu yang sakti mandraguna dan digunakan oleh para pembesar kerajaan Mataram dan Majapahit. Jenis pusaka satu ini memang sudah terbukti ampuh dan berkhasiat. Oleh karena itu menjadi pusaka yang paling digemari dan banyak dicari hingga sekarang ini oleh para kolektor keris. Keris Singobarong tersebut mempunyai jenis yang sangat beragam ya. Dari mulai yang kecil hingga look 5, yang besar yang memiliki sampai 13 look. Selain itu ada jenis keris Singobarong dengan kinatah emas. Nah, kalau keris yang saya pegang ini adalah tidak ada kinatah,
dan mempunyai pamor kulit semongko. Cuman bukan ngemut emas ya di sini ya, tapi seperti batu warna merah. Gunaan atau khasiat daripada keris singo barong itu, kalau yang asli itu memiliki khasiat yang menjadikan pemiliknya itu mempunyai karisma atau stamina yang kuat ya. Kemudian lebih kuat dalam berpikir, lebih tajam instingnya, lebih kuat spiritualnya, rezeki lebih mengalir deras, mendatangkan rezeki dari berbagai arah, serta mendatangkan kewibawaan ya untuk si pemilik keris tersebut. Selain itu juga sebagai sarana tolak bala dari pengaruh kejahatan orang lain. Keris dapur singo barong juga biasa disebut sebagai dapur nogo singo. Biasanya mulut singa pada gendik keris singo barong yang menganga sering disumpal menggunakan butiran emas atau batu permata warna merah. Tujuannya untuk merendam aura panas atau sifat galak dari keris singo barong tersebut. Nah, filosofi sesungguhnya dari disumpalnya mulut singa yang menganga menggunakan butiran emas atau batu mulia adalah sebagai pesan ya, agar apa yang keluar dari mulut seorang pemimpin atau semua ucapannya adalah segala hal yang sifatnya mulia atau bermanfaat yang dilambangkan dengan batu mulia atau logam mulia. Keris singa barong mengajarkan sebuah konsep kepemimpinan yang ideal dan merupakan pesan untuk para pemimpin meskipun mereka memiliki kekuasaan, kekuatan dan pengaruh yang besar seperti singa, tapi tetap harus bisa bersikap sebagai penghibur yang dapat memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang dipimpinnya atau keamanan untuk orang-orang yang dipimpinnya. Seperti singo barong atau barongan ya, meskipun wujudnya menyeramkan tapi bisa menghibur semua orang. Keris singo barong termasuk salah satu keris yang dianggap istimewa dan sangat langka. Energi gaib pada keris ini tergolong sangat kuat, dan jika kekuatan keris ini sudah menyatu dengan pemiliknya, maka orang yang memegang keris ini akan memiliki kekuatan atau karakter yang sangat kuat seperti singa. Seperti singa jantan, sehingga akan disegani oleh semua orang, baik lawan maupun kawan. Tapi perlu diketahui juga bahwa tidak semua orang bisa cocok memiliki atau memegang keris singo barong. Sebab keris ini dibabar dengan mantra-mantra dan ritual khusus sehingga menciptakan getaran energi yang sangat kuat, keras dan galak atau panas karena dibuat untuk seorang pemimpin. Keris singa barong tidak cocok dimiliki oleh orang yang memiliki sifat keras dan temperamen karena nantinya akan menjadikannya semakin berangasan dan tidak terkontrol emosinya. Adapun efek negatif dari sebilah keris akan muncul ketika keris tersebut tidak cocok dengan pemiliknya. Karena setiap keris pusaka memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ketika karakter keris tidak selaras dengan karakter pemiliknya, maka keris tersebut tidak akan bisa dirasakan manfaatnya. Bahkan kadang justru akan membawa efek negatif bagi pemiliknya. Jadi tetap harus berhati-hati ya dalam memilih ageman. Ageman yang benar-benar sesuai dengan karakter dan profesi kita agar keris tersebut bisa dirasakan tuahnya, daripada memburu keris-keris dapur terkenal tapi tidak sesuai dengan karakter dan profesi kita. Karena keris tersebut tidak akan bisa selaras dengan pemiliknya. Keris singo barong sangat populer di dunia perkerisan dan banyak sekali peminatnya. Sehingga keris ini banyak diburu atau dibuat tiruannya untuk memenuhi permintaan pasar. Adapun keris singo barong yang asli itu sudah cukup langka karena zaman dahulu hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memilikinya.
sehingga jumlah keris ini tidak sebanyak keris-keris dapur umum. Itulah penjelasan daripada pusaka Singo Barong yang ada di rumah ya. Salah satu koleksi saya. Saya itu sedang ngevlog. Kok tiba-tiba di luar itu ada dangdutan, itu gimana? Menyuruh saya untuk joget atau gimana sih ceritanya gitu. Nanti kalau saya joget, waduh, seru juga tapi. Jadi adapun penjelasan-penjelasan yang sudah saya berikan di video tersebut, bahwa pada hakikatnya sekalipun memang benda pusaka tersebut ada tuahnya ya, atau ada hadam, atau ada jinnya lah disebutnya seperti itu, atau energi jaib lah, atau apalah sebutannya, itu dikembalikan kepada diri pribadi ya. Dan sebenarnya kata keris sendiri adalah terdiri dari ker dan ris. Ker itu artinya adalah kuat, kemudian aris itu adalah bagus, atine atau lemah lembut. Jadi sebenarnya ke sana itu adalah orang yang sudah bisa membawa pusaka atau mempunyai benda pusaka. Itu adalah orang yang harus mempunyai sifat sabar dan mempunyai hati yang lemah lembut. Jadi yang namanya jagoan itu bukan berarti bisa mengalahkan orang atau mempunyai kesaktian-kesaktian tertentu. Tidak. Orang yang sakti itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu amarah yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi terlepas itu semua, misalkan dikatakan musyrik, yo keris tidak saya sembah. Ini hanya koleksi ya, senjata asli peninggalan leluhur kita di Nusantara. Jadi bahkan diakui oleh UNESCO bahwa salah satu kekayaan alam Indonesia itu adalah cagar budayanya, adalah salah satunya ya dengan senjata keris tersebut. Kemudian ada yang mengatakan ngapain punya keris kan gitu. Itu nanti musyrik atau gimana? Ya musyrik itu kan letaknya di hati. Kalau keris setiap hari kita sembah, setiap hari kita mintakan pertolongan, setiap hari kita berikan sesaje atau seperti anak sendiri atau seperti istri sendiri, nah itu namanya melebihi batas. Nah, sesungguhnya Tuhan pun, ya kan, Gusti Pangeran pun tidak suka dengan orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam sesuatu. Gitu. Nah, kalau yang di belakang saya itu ya, ini yang saya pegang pun hanya makhluk yang tidak mempunyai nyawa lah, karena ini dibuat oleh manusia. Jadi kembalikan ke dalam dirimu sendiri bahwa mau mempercayai sebuah tuah atau mempercayai keris ya silahkan saja gitu. Dan tetap semua itu atas izinnya Gusti Allah ya, dan semua yang yang terjadi di dalam hidup kita itu semua juga dengan izin dan ketentuannya Gusti Allah. Jadi misalkan kita mendapatkan keburukan, itu bukan berarti datanya dari keris, tapi mungkin dari diri kita sendiri, karena kita lalai terhadap diri kita sendiri. Nah, adapun ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, nah, itu juga adalah amar perbuatan kita. Jadi tetap santailah menyikapi orang-orang seperti itu. Gitu loh. Orang yang mengatakan koleksi keris itu adalah syirik atau apa atau memuja, ya biarkanlah. Nah, cocok-cocok dewek kan gitu. Atau cungur-cungur manehna lah kan wae. Yang penting tetap jangan lupakan budaya ya. Ini adalah salah satu seni. Jadi bilang aja kalau pengen kan gitu.
Kalau nggak pengen jangan komentar yang negatif-negatif lah. Kalau pengen ya bilang saja, nanti tak kasih keris, tapi fotonya saja lah, bukan kerisnya, nanti takut dijual. Oke, seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian hidupnya diberkahi oleh Tuhan, dan jangan lupa selalu bersyukur, tetap semangat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Nah, dan jangan lupa share juga, oke? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.